Shalom, selamat malam. Kita boleh jumpa lagi melalui saat teduh malam wilayah 4 Gereja Toraja. Saya Pendeta Esther Yeti Sumbung Sule dari Gereja Toraja Jemaat Labuan Baji dipercaya melayani firman malam hari ini. Mari kita bersyukur di dalam doa. Terima kasih Tuhan kehidupan anugerah-Mu dan perjumpaan sebagai umat-Mu lewat saat teduh malam ini. Kami akan membuka lembaran firman Tuhan. Berkenanlah, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, bahagian firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan pada malam hari ini, Bilangan pasal 27 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Firman Tuhan berkata, hak waris bagi anak-anak perempuan. Kemudian mendekatlah anak-anak perempuan Selafehat bin Hefer bin Gilead bin Mahir bin Manase dari kaum Manase bin Yusuf. Nama anak-anaknya itu adalah Mahla, Noah, Hokla, Milka, dan Tirsa, dan berdiri di depan Musa dan Imam Eleazar dan di depan para pemimpin dan segenap umat itu dekat pintu kemah pertemuan serta berkata, ayah kami telah mati di padang gurun, walaupun ia tidak termasuk ke dalam kumpulan yang bersepakat melawan Tuhan, ke dalam kumpulan Korah, tetapi ia telah mati karena dosanya sendiri. Dan ia tidak mempunyai anak laki-laki. Mengapa nama ayah kami harus hapus dari tengah-tengah kaumnya? Oleh karena ia tidak mempunyai anak laki-laki, berilah kami tanah milik di antara saudara-saudara ayah kami. Lalu Musa menyampaikan perkara mereka itu ke hadapan Tuhan. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, perkataan anak-anak perempuan Selafehat itu benar. Memang engkau harus memberikan tanah milik pusaka kepadanya di tengah-tengah saudara-saudara ayahnya. Engkau harus memindahkan kepadanya hak atas milik pusaka ayahnya. Dan kepada orang Israel engkau harus berkata, apabila seseorang mati dengan tidak mempunyai anak laki-laki, maka haruslah kamu memindahkan hak atas milik pusakanya kepada anaknya yang perempuan. Apabila ia tidak mempunyai anak perempuan, maka haruslah kamu memberikan milik pusakanya itu kepada saudara-saudaranya yang laki-laki. Dan apabila ia tidak mempunyai saudara lelaki, maka haruslah kamu memberikan milik pusakanya itu kepada saudara-saudara lelaki ayahnya. Dan apabila ayahnya tidak mempunyai saudara lelaki, maka haruslah kamu memberikan milik pusakanya itu kepada kerabatnya yang terdekat dari antara kaumnya supaya dimilikinya. Itulah yang harus menjadi ketetapan hukum bagi orang Israel seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Inilah bagian firman Tuhan saudara yang diperkenankan bagi kita membaca, mendengar, untuk kita renungkan. Saudara, firman Tuhan malam ini berbicara tentang hak warisan. Bagi sebuah keluarga di tengah-tengah aturan yang berlaku bagi masyarakat Yahudi, umat Tuhan, yaitu sekelompok anak perempuan dari sebuah keluarga yang mengangkat atau menyorakan haknya, yang bagi budaya patriarkal sungguh memberikan prioritas kepada laki-laki melampaui harkat wanita. Tentu saja saudara, hal itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Taurat mengajarkan bahwa sejak awal baik pria maupun wanita adalah gambar Allah yang sepadan. Boleh kita kaitkan dengan Kejadian 1 ayat 26.
dan pasalnya yang kedua ayat 18. Dosalah yang merusak tatanan asri yang Allah telah ciptakan sedemikian rupa. Dan kasus putri-putri Selapehat ini yang dijelaskan dalam perikop kita menuntut hak waris dari ayah mereka merupakan pelajaran penting untuk kita pahami. Bagaimana Taurat yang Tuhan berikan kepada umat Israel mengatasi budaya-budaya yang ada di sekeliling Israel, yang seringkali juga mempengaruhi kehidupan kita yang hidup di zaman sekarang ini. Taruhlah masyarakat Toraja yang notabene adalah umat Tuhan, seringkali membedakan hak-hak perempuan dan laki-laki. Firman Tuhan malam ini mengingatkan kita dan menegur kita bahwa itu tidak berkenan bagi Allah. Laki-laki dan perempuan diciptakan segambar dengan Tuhan dan sepadan. Karena itu, hal yang pertama yang mau disampaikan adalah Taurat memberlakukan laki-laki dan perempuan sederajat. Justru dalam menghadapi budaya patriarkal, Taurat sesungguhnya melindungi kaum perempuan yang sering terabaikan hak-haknya. Misalnya saja saudara, Taurat melindungi seorang istri yang diceraikan suaminya dengan keharusan suami memberikan surat cerai pada istrinya. Tujuannya, istri tidak dituduh berzina bila ia dinikahi pria lainnya. Selain itu, suami pertama tidak dapat melecehkan mantan dari istri itu. Ulangan pasal 24 ayat 1 sampai ayat 4. Demikian juga ketika suami mencurigai istrinya tidak setia. Ia berhak mendapatkan keadilan dan kesempatan untuk membuktikan dirinya tidak bersalah. Bilangan 5 ayat 11 sampai 19. Hal yang kedua yang secara prinsip mau disampaikan, kasus putri-putri Selapehat ini terlihat bahwa penerapan firman Tuhan dalam berbagai situasi selalu menjadi skala prioritas. Taurat mengaturkan hak pewaris yang tidak boleh keluar dari masing-masing kaum dan suku Israel. Oleh karena itu, dalam kasus tidak adanya anak lelaki, Taurat mengatur anak perempuan pun boleh mewarisi harta ayahnya. Betapa sedihnya ya kalau tidak memiliki anak laki-laki dalam keluarga, lalu yang seharusnya anak perempuan diberi, tetapi karena aturan yang tidak lagi bersumber dari firman Tuhan, lalu memberikan kepada saudara dari ayahnya. Luar biasa bagaimana kehidupan anak-anak mereka. Nah, sebagai umat Tuhan, kita patut bersyukur saudara. Mengapa? Karena firman Tuhan melampaui semua aturan, melampaui semua tradisi, melampaui semua budaya sebagai buatan manusia yang terbatas dan diwarnai oleh dosa. Firman Tuhanlah menjadi dasar dari semua keputusan dan sikap hidup. Karena itu, marilah kita meminta Tuhan untuk memberikan kepekaan sebagai wujud hikmat kepada kita. Sungguh hikmat dibutuhkan dalam mengambil keputusan, teristimewa ketika berbicara tentang hak warisan dalam keluarga, dalam rumah tangga, dalam masyarakat. Sangat dibutuhkan hikmat. Dalam budaya kita, Toraja, kakinaan, diparalui ulan nala misa karatasan. Nah, taena membuah mapa adik pena. Penyesalan
mempersalahkan satu dengan yang lain, kekecewaan. Sungguh dibutuhkan firman Tuhan yang akan membuat kita berhikmat dalam mengambil keputusan dan memberlakukan aturan-aturan. Firman Allah melampaui semuanya, termasuk budaya, aturan, tradisi. Karena itu patut kita bersyukur. Dimanapun kita berada, budaya dan tradisi yang terlihat dan dilakukan tidak boleh bertentangan dengan firman Tuhan. Karena itu firman Tuhan yang akan menjadi cerminan bagi keputusan di tengah-tengah kehidupan bersesama, dalam jemaat, masyarakat, dan juga dalam keluarga. Tidak perlu dipertentangkan, sehingga sungguh-sungguh keadilan itu ada, kasih sayang itu nyata, dan kekeluargaan itu dinikmati. Nama Tuhan dimuliakan. Amin. Mari saudara, kita sambut firman Tuhan dengan menikmati pujian paduan suara Jemaat Labuan Baji secara virtual.
Mari kita bersyukur dalam doa sapaan. Kembali kami menyebut nama-Mu ya Tuhan dalam sapaat kami malam hari ini. Terima kasih kehidupan anugerah-Mu dan berjumpa dengan Tuhan sejenak lewat firman-Mu dan lewat puji-pujian sebagai doa kami. Terima kasih ya Tuhan. Peliharakan kami selanjutnya ya Allah. Juga pada istirahat kami sebentar ketika malam ini telah menyelimuti kami. Kiranya kami dapat tidur dengan nyenyak dan Engkau membangunkan kami dengan tubuh yang sehat penuh keberkatan esok pagi dan siap untuk melanjutkan hidup karunia-Mu. Oh Bapa di sorga, kami serahkan kehidupan kami secara menyeluruh sebagai bangsa Indonesia, sebagai masyarakat, sebagai gereja atau jemaat-Mu, sebagai keluarga. Tuhan tetap berperkara bagi kami. Kami berdoa ya Tuhan bagi gereja-Mu, Gereja Toraja Wilayah 4 khususnya, dalam melakukan program-program yang sudah sedang dan masih akan dilakukan. Tuhan berkati. Kami berdoa untuk seluruh kehidupan hamba-hamba Tuhan beserta keluarganya. Peliharakan dan jaga kami. Yang sakit Engkau sembuhkan. Yang berbeban berat Engkau ringankan bebannya. Yang dalam duka cita Engkau hiburkan. Engkau jaminkan kehidupan kami. Kami teringat satu harapan. Kami mensupport satu dengan yang lain. Rencana kegiatan akbar Sidang Sinode Am Gereja Toraja yang ke-26 akan berlangsung pada tanggal 18 sampai 21 Oktober yang akan datang. Engkau berkati segala kesiapan panitia. Engkau berkati kesiapan badan pekerja sinode dan semua utusan-utusan, bahkan semua gereja Toraja dalam memberikan support dalam hal ini. Engkau berkenan sehingga pada saatnya berlangsung dengan baik. Ya Tuhan, inilah doa kami, inilah harapan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon ampun dan berdoa kepadamu. Amin. Demikianlah ibadah kita malam hari ini. Tuhan tetap dimuliakan, kita tetap sehat dan diberkati masing-masing. Amin.